Kembali lagi di Midnight Live. Beragam peristiwa menarik dari berbagai belahan dunia kembali mewarnai pemberitaan internasional. Mulai dari tradisi budaya, festival unik, hingga inovasi industri lokal, semuanya menunjukkan kekayaan cerita global yang terus hidup dan berkembang. Penasaran seperti apa informasinya? Saya enggak. Penasaran juga dong. Iya, makanya kita lihat informasinya berikut ini. Puluhan monyet salju Jepang terlihat menikmati pemandian air panas di Jigokudani Monkey Park, Yamanouchi saat musim dingin, menarik perhatian wisatawan yang menyaksikan langsung tingkah laku unik para makak berendam di tengah salju. Dengan latar tebing pegunungan berselimut putih, para monyet tampak rileks sambil membersihkan diri. Sementara pengunjung mengabadikan momen langka tersebut. Wisatawan menyebut pemandangan monyet dan salju sebagai kombinasi yang tak biasa namun menakjubkan. Staf taman menegaskan bahwa Jigokudani merupakan satu-satunya tempat di Jepang di mana para monyet liar dapat diamati berendam di pemandian air panas secara bebas. Dibuka sejak 1964, taman ini terus menjadi daya tarik bagi turis, peneliti, dan fotografer dari berbagai negara. Festival hewan peliharaan terbesar di India, Pet Fest, kembali digelar di Bengaluru dan menarik ribuan pecinta hewan bersama peliharaan mereka. Acara ini menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari kompetisi, peragaan busana hewan, hingga pertunjukan anjing keamanan. Pengunjung juga dapat mengikuti kelas edukasi dan menjelajahi lebih dari 100 stand yang menawarkan produk serta layanan hewan peliharaan. Penyelenggara menyebut festival ini bertujuan mendorong kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Memasuki edisi ke-11, Pet Fest menjadi ajang tahunan lintas kota yang akan ditutup di Mumbai pada Maret mendatang. Warga Puebla, Meksiko berkumpul di luar gereja bersama hewan peliharaan mereka untuk mengikuti tradisi tahunan pemberkatan hewan dalam rangka Hari Santo Antonius. Anjing, kucing, hingga kelinci dibawa oleh pemiliknya untuk menerima percikan air suci dari pastor. Tradisi ini menghormati Santo Antonius yang dikenal sebagai santo pelindung hewan dalam ajaran Kristen. Para peserta menyebut hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga yang patut dirawat dan dihormati. Perayaan ini rutin digelar di berbagai negara Katolik sebagai simbol kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Festival tradisional Jallikattu kembali digelar di negara bagian Tamil Nadu, India, dan menarik perhatian warga lokal serta wisatawan pencari adrenalin. Rekaman memperlihatkan para peserta berjuang menjinakkan banteng yang berlari kencang dengan mencengkeram punuknya. Meski banyak peserta mengalami cedera, pengunjung mengaku menikmati ketegangan dan keseruan acara tersebut. Banteng-banteng dihias dengan cat warna-warni, manik-manik, dan bunga sebagai bagian dari perayaan budaya. Jallikattu merupakan warisan budaya masyarakat Tamil yang telah berlangsung lebih dari 2000 tahun dan biasanya digelar saat festival panen pokal. Festival tradisional Las Luminarias kembali digelar di desa San Bartolomé de Pinares, Spanyol dengan menampilkan penunggang kuda yang melintasi kobaran api di jalanan sempit desa. Rekaman memperlihatkan para penunggang kuda menembus kepulan asap saat api menyala di sepanjang rute prosesi. Tradisi ini dilakukan sebagai ritual penyucian yang diyakini melindungi hewan dari penyakit. Festival ini telah berlangsung hampir 600 tahun dan digelar setiap 16 Januari menjelang Hari Santo Antonius, santo pelindung hewan. Meski menuai kritik dan aktivis hak hewan, panitia menegaskan keselamatan kuda tetap menjadi prioritas dengan berbagai langkah pencegahan. Pengunjung pantai mengikuti Festival Heian de Polar Bear 2026 di Busan, Korea Selatan dengan terjun ke perairan dingin dalam tradisi renang awal tahun. Rekaman memperlihatkan para peserta berjalan menuju garis mulai, menunggu di pasir, lalu memasuki laut untuk berenang. Para peserta mengaku sempat merasa takut, namun merasa segar dan puas setelah selesai berenang. Suhu air laut mencapai 5 hingga 7 derajat Celcius, menjadi tantangan utama dalam acara ini. Festival yang digelar pada 16 hingga 18 Januari ini menarik ribuan orang setiap tahun dan memperkuat citra Busan sebagai destinasi pantai musim dingin. Festival Ati-Atihan kembali digelar di kota Calibo, Filipina dengan mengubah jalanan menjadi perayaan penuh warna untuk menghormati Santo Nino atau kanak-kanak Yesus. Rekaman memperlihatkan para penampil mengenakan kostum mencolok dan hiasan kepala berbulu sambil menari mengikuti irama tabuhan drum. Banyak peserta dan penonton membawa patung kecil Santo Nino sebagai simbol iman dan devosi.
Keunikan festival ini terletak pada sifatnya yang partisipatif, di mana wisatawan diajak langsung menari bersama para penampil. Ati-atihan merupakan tradisi tahunan yang berakar dari kisah perdamaian abad ke-13 dan menjadi simbol warisan budaya masyarakat Aklan. Ribuan orang memadati Teluk Mactan Sibu saat sekitar 400 kapal mengikuti prosesi fluvial parade dalam rangkaian Festival Sinulog. Berbagai jenis kapal dihiasi dengan warna merah dan kuning dengan galion pembawa patung senior Santo Nino sebagai pusat prosesi. Arak-arakan sepanjang 7 km ini berlanjut dari laut ke darat menuju Basilika Minore del Santo Nino. Ribuan umat terlihat membawa patung kecil kanak-kanak Yesus sambil berdoa dan mengungkapkan rasa syukur. Prosesi fluvial ini mereka ulang kedatangan Santo Nino di Sibu pada tahun 1521 dan menjadi bagian penting dari festival budaya dan keagamaan terbesar di Filipina. Warga lokal dan wisatawan di Pinamar, Argentina, menyambut musim panas dengan mencoba minuman viral yang dijuluki minuman Messi. Minuman ini merupakan campuran Sprite dan anggur merah yang populer setelah Lionel Messi mengungkapkannya sebagai minuman favorit. Rekaman memperlihatkan pengunjung pantai menikmati minuman tersebut sambil bersantai di bawah terik matahari. Para pemilik bar menyebut permintaan meningkat pesat seiring efek popularitas sang bintang sepak bola. Dampak tren ini bahkan merembet ke pasar saham setelah saham perusahaan induk Sprite dikabarkan mengalami kenaikan nilai. Burkina Candy, produsen permen asal Ouagadougou, Burkina Faso, mengolah hasil pangan lokal menjadi aneka manisan untuk meningkatkan nilai produk dalam negeri. Rekaman memperlihatkan proses produksi berbagai permen seperti bonbon dan lollipop yang dibentuk, disortir, dan dikemas. Pendiri Burkina Candy, Miral Kini, menyebut bahwa lokal seperti Morinya dan Monkey Bread memiliki nilai gizi tinggi dan potensi besar. Ia juga menyoroti bahaya produk impor kadaluarsa yang banyak mengandung bahan kimia dan pengawet. Meski menghadapi tantangan pasar, Burkina Candy terus menarik minat konsumen dan meletakkan dasar bagi tumbuhnya industri manisan lokal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.